Yang pertama bahwa manusia ini memang adalah makhluk budaya, ya. Makhluk budaya karena manusia itu selalu memproduksi ide-ide, gagasan-gagasan di dalam kehidupannya. Budaya itu lahir dari hasil cipta rasa dan karsa manusia. Budaya ini sesuai dengan field of life, domain kehidupan, lapangan kehidupan di mana manusia itu ada, di mana manusia itu hidup. Kalau manusia hidup di laut, misalnya ada suku-suku yang hidup di perairan, di lautan itu, maka dia akan menciptakan budaya sesuai dengan lingkungan laut di mana dia hidup. Begitu. Nah, yang hidup di gunung, maka manusia itu akan menciptakan budaya sesuai dengan lingkungan pegunungan di mana dia hidup. Nah, yang hidup di perkotaan, dia akan menciptakan budaya sesuai dengan lingkungan perkotaan di mana dia hidup. Jadi kalau suku-suku laut itu yang hidup di laut itu, perairan, ketemu dengan orang di gunung itu budayanya beda. Nah, mungkin kalau orang di laut itu cara membuat rakit, cara mengenali musim, ya, mengenali jenis ikan, nah itu dia tahu. Kalau orang pegunungan, dia tahu itu jenis-jenis tumbuhan, ya. Bahkan ada kan juga manusia yang hidup di daerah kutub, ya. Nah, orang-orang yang hidup di daerah kutub itu dia bisa mengenali itu sampai puluhan jenis salju. Tapi yang kita ini orang umum, kalau kita bilang salju, ya salju, satu saja salju, ya kan? Padahal salju itu banyak bentuknya. Jadi ini dipahami bahwa budaya itu lahir berdasarkan medan atau berdasarkan domain atau berdasarkan lapangan kehidupan di mana manusia itu hidup. Nah, kemudian seiring dengan kemajuan hidup manusia ini muncullah media, mulai dari media natural, media manual, media elektronik, kemudian muncul media digital, ya. Nah, setiap penggunaan media ini itu memerlukan satu cara berpikir, memerlukan aktivitas dan kebiasaan-kebiasaan, keterampilan-keterampilan sesuai dengan karakteristik media itu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu pahami, ya. Jadi, setiap media itu memerlukan cara berpikir, keterampilan-keterampilan, dan kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan karakter media. Contoh, surat kabar. Kalau kita ingin menggunakan surat kabar, minimal kita bisa baca. Minimal saya tahu baca tulis, bisa membaca. Orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menggunakan surat kabar. Kenapa? Karena surat kabar itu berisi tulisan-tulisannya harus dibaca. Apalagi orang yang punya analisis, kemampuan intelektual, orang yang bisa mengerti konsep-konsep, orang yang bisa mengerti istilah-istilah. Karena di situ ada banyak istilah-istilah. Orang yang cuma bisa baca dengan orang-orang intelektual yang punya analisa, bisa mengerti konsep-konsep, itu pasti beda tuh hasilnya. Ya, ketika dia baca surat kabar. Nah, biasa kalau orang biasa setelah baca surat kabar, kita tanya apa isinya, ya paling dia bilang apa gitu ya, secara sepintas. Tapi kalau orang-orang yang punya intelektual setelah baca, dia kasih analisa. Oh, dia bilang, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini, maksudnya begini. Ah, itu berarti ada kemampuan, ada keterampilan, ada keahlian, ada kompetensi yang dibutuhkan ketika kita mengakses media. Oke, begitu pula kita dengar radio, begitu pula kita nonton TV, ya. Pasti ide-ide, gagasan, kompetensi, keahlian itu terlibat, tidak bisa tidak. Nah, orang yang sudah punya kemampuan, orang punya kompetensi, pasti bisa mengetahui, bisa memahami bagaimana pesan-pesan itu yang sampai kepadanya. Dia bisa menyeleksi, dia bisa memfilter, ya.
dia bisa membedakan mana hoax, mana bukan, ya. Dia bisa mengendalikan. Nah, jadi ini kalau kita sudah punya juga pembaca itu punya satu kompetensi, maka dia akan menjadi halayak media yang cerdas. Jadi tidak semua yang disodorkan ke media kita terima. Nah, saya biasa baru lihat judulnya saya sudah tinggalkan. Misalnya kalau kita lihat media online, baru lihat judulnya atau kita buka media sosial, di situ ada biasa ditampilkan judul-judul berita, headline, baru lihat judulnya kita sudah hindari. Kenapa? Karena kita sudah bisa melihat pasti ini ada kaitannya konten itu dengan judul itu. Kita sudah bisa tahu kontennya walaupun belum baca isinya. Kenapa? Karena dari judul itu tercermin konten media itu sebenarnya, ya. Ini penting Bapak Ibu pahami, ya, bahwa media tadi itu mempunyai karakter halayak itu butuh kompetensi di dalam mengakses media, ya, butuh kompetensi. Jadi bukan cuma kita pasif ketika kita mengakses media. Jadi bukan kita pasif. Dulu itu teori itu pernah ada, memang teori namanya teori jarum suntik hipodermik atau teori peluru, ya. Nah, tapi itu sudah ada sih, masih ada sedikit. Tapi yang sekarang ini halayak itu adalah halayak aktif, halayak cerdas. Nah, jadi kita harus menjadi halayak yang cerdas. Nah, siapa sebenarnya yang mengendalikan media? Nah, minggu lalu kita sudah bahas siapa yang berada di balik media. Itulah yang paling mewarnai budaya media. Karena media akan menampilkan budaya sesuai dengan pikiran-pikiran, kepentingan-kepentingan orang yang berada di balik media. Siapa yang paling besar kontribusinya di dalam memproduksi budaya media? Tentu orang yang mengendalikan media. Ada yang mengendalikan secara politik, ada yang mengendalikan secara ekonomi, ada yang mengendalikan secara operasional. Ya. Para wartawan, pekerja-pekerja jurnalis itu sering hanya bekerja secara operasional, tapi bukan dia yang mengendalikan media, bukan dia yang memproduksi budaya media. Karena nanti ada lagi redaktur, ada lagi pemimpin redaksi, ada lagi pemimpin umum, ada lagi komisaris. Siapa yang memproduksi budaya media itu sesungguhnya adalah orang-orang yang punya kepentingan besar pada eksistensi dan aktivitas media itu. Nah, kita kan kemarin sudah bahas itu banyak sekali. Ada 6 atau 7, ya. Nah, itu banyak di situ. Sekarang kita lihat bahwa ketika kita bicara produksi budaya media, maka banyak sekali ragam-ragam budaya yang lahir dari produksi media. Ya, banyak sekali budaya yang lahir. Nah, ada budaya-budaya baru yang lahir, ada budaya-budaya yang memang sudah ada sebelumnya, ada juga asimilasi, penyesuaian dari budaya-budaya lama dengan budaya-budaya baru. Kemudian, karakter media juga tidak mau ketinggalan, ya, di dalam membentuk budaya baru itu. Jadi, saudara sekalian, budaya itu lahir pertama tadi dari konten, dari kontennya yang selalu diproduksi. Misalnya berita-berita kekerasan, berita-berita kriminal, ya. Nah, ini secara tidak langsung akan membentuk nanti cara berpikir. Nah, itu satu, melahirkan budaya dari konten. Yang kedua, yang juga turut membentuk budaya media itu adalah karakter media itu sendiri. Misalnya,
Media baru punya karakter interaktivitas, demasified, asynchronous, hypertext, dan sebagainya. Ini juga akan membentuk budaya-budaya baru. Seperti budaya instan, ya, budaya instan, budaya klik, ya, budaya klik. Nah, itu satu budaya, itu budaya klik itu. Budaya klik itu muncul sebagai salah satu karakteristik media baru, di mana media baru menyediakan salah satu fasilitas interaktif antara halayak dan pengelola media melalui media itu melalui sarana klik. Di situ muncul budaya klik, budaya instan. Budaya klik itu sama budaya instan. Kenapa yang kita ingin ketika klik itu, kalau saya menginginkan sesuatu tinggal saya klik, tidak perlu saya kerja, cukup saya klik. Saya mau makan, tinggal buka aplikasi, saya klik makanan, makanan datang, ya. Kalau ada uang, ya, kalau ada uangnya, ya kan. Apalagi, misalnya, jadi itu tadi budaya instan atau budaya klik, ya. Apalagi misalnya copy paste, itu juga sekarang sudah jadi budaya juga, copy paste. Kenapa? Karena sudah tersedia, tinggal diambil, dipindahkan, ubah-ubah sedikit, jadi. Dulu waktu masih zaman media tradisional, itu kan pada yang ada fotokopi, itu pun sebelum ada fotokopi kan artinya itu kita harus menulis, kita harus mencatat, kita harus memang mengetik. Sekarang tidak perlu ketik, cuma copy saja, paste, ubah sedikit, jadi. Jadi kita bikin makalah itu 10 menit, 15 menit sudah jadi. Ya. Padahal secara logika kalau kita bikin makalah misalnya itu misalnya 20 halaman itu bisa diselesaikan mungkin 3 hari sampai 5 hari. Tapi sekarang itu bisa diselesaikan dalam 1 jam dengan budaya copy paste itu. Apalagi budaya baru yang muncul, penyebaran berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Pahami bahwa produksi budaya media bukan hanya lahir dari ide-ide, gagasan-gagasan, atau konten-konten yang diberikan oleh media itu. Tapi itu memang juga harus diwaspadai juga kontennya, pesannya. Ya. Tapi karakter media sendiri juga itu turut membentuk lahirnya budaya baru di media. Karena dengan adanya karakter baru itu, maka kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu berubah. Cara berpikir, kebiasaan-kebiasaan itu berubah. Saya dulu kalau bikin misalnya makalah, itu saya harus ketik dan saya harus print, kemudian saya simpan, ya kan? Sekarang bikin makalah tidak disimpan lagi secara hard copy itu. Cuma filenya saja, soft filenya saja disimpan. Bayangkan banyaknya kertas yang bisa dihemat dari budaya baru ini. Dulu itu anak-anak dulu kalau mau konsultasi skripsi, kalau misalnya satu pembimbing itu harus konsultasi 2-3 kali sebelum ujian, bayangkan itu banyaknya kertas itu yang dipakai untuk fotokopi. Dicoret-coret, kembali lagi fotokopi baru lagi, setelah diketik ulang fotokopi baru lagi, coret-coret lagi, kembali lagi, banyaknya itu. Apalagi kalau tesis, disertasi, waduh, itu tumpukannya itu bisa setengah gudang itu sampai promosi, ya. Banyak sekali itu tumpukan-tumpukan. Sekarang anak-anak konsultasi, sering anak-anak itu mahasiswa mau konsultasi pakai hard copy, sebenarnya tidak usah difotokopi, tidak usah pakai fisik, kirim aja filenya lewat WA. Sudah menghemat transportasi, menghemat kertas, gitu. Anak-anak mau datang konsultasi, sebenarnya tidak usah, pakai WA saja. Ya. Kalau agak berat sedikit konsultasinya karena terlalu banyak masalah, kita pakai Zoom. Kalau saya agak sedang itu ringan, saya pakai WA. Tapi yang berat itu ada memang
itu skripsi berat sekali dikoreksi, itu kita pakai Zoom. Jadi ini karakter media ini manfaatkan secara positif, ya. Bapak Ibu sekalian, budaya itu bisa lahir dari media. Karena media menciptakan pola pikir baru, menciptakan sikap-sikap baru, menciptakan tindakan-tindakan baru, perilaku baru, menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Bahkan media melahirkan nilai-nilai baru. Karena itu pakar komunikasi ya Marshall McLuhan pernah menyebut the media is the message. Media itu adalah pesan. Itu kan di media itu ada pesan, tapi sebenarnya media itu sendiri adalah pesan. Kalau saya pakai HP bagus dengan HP jadul, apa kesan yang Bapak tangkap? Walaupun saya belum buka itu isinya itu HP bagus itu, karena dia HP saya misalnya harganya berapa puluh juta, pasti orang pikir, wah ini orang intelek ini orang kaya ini orang hebat ini. Ya kan? Saya belum kirim pesan apa-apa, baru lihat mobilnya, begitu ada datang pakai mobil mewah, pasti orang pikir ini orang kaya ini pejabat ini. Berarti media itu sudah menjadi pesan. Makanya orang kalau mau tampil supaya pede ya pakai jas, ya kan? Pakai arlojian dari emas ya, pakai gigi emas. Nah, itu kan supaya bertambah itu PD-nya kan. Jadi media itu juga sebenarnya sudah memberikan satu pesan. Di samping konten itu, itu yang saya sebut tadi, bahwa di samping konten yang menciptakan budaya, karakteristik media itu juga sebenarnya menciptakan budaya. Nah, proses budaya itu tercipta begini ya. Ada hubungan timbal balik antara apa yang ada di luar, di dalam lingkungan manusia dengan apa yang ada di dalam diri manusia. Jadi itu ada hubungan timbal balik. Ketika manusia hidup di satu tempat, maka dia akan memproduksi ide-ide sesuai dengan tempat dan kondisi itu. Jadi sebenarnya budaya itu lahir dari interaksi manusia dengan di mana dia hidup. Nah, setelah terjadi interaksi, maka kita ambil titik tolak dari diri manusia itu, di mana manusia itu akan memproduksi ide, memproduksi gagasan, memproduksi kesan-kesan yang akan diwujudkan melalui kata-kata, melalui tindakan, melalui benda-benda, melalui kebiasaan-kebiasaan. Jadi ini diwujudkan ide-ide itu. Kalau ide-ide itu dia masih bentuk nilai-nilai atau gagasan-gagasan. Kemudian diwujudkan. Nah, ketika ide-ide, gagasan-gagasan itu diwujudkan, maka dia akan menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau di dalam komunitas itu. Sehingga budaya itu akan diserap. Jadi sebenarnya budaya itu bisa lahir dari satu orang. Tapi karena budaya ini sudah menyebar, maka dia akan diserap oleh orang-orang di sekitarnya. Dan menjadi kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat. Nah, budaya ini nanti akan terseleksi lagi. Ada budaya baru yang dilanjutkan, ada budaya yang ditolak, dan ada budaya yang mengalami asimilasi, penyesuaian. Nah, itu akan kembali lagi kepada manusia. Kembali lagi kepada pikiran manusia, apakah ini cocok atau tidak, diolah lagi, diproses lagi, kemudian nanti akan dikembalikan lagi keluar kepada lingkungan dan masyarakat. Jadi itu adalah satu proses hubungan timbal balik antara manusia, lingkungan, dan masyarakat. Ya. Nah, jadi kira-kira begitulah proses terbentuknya satu budaya. Nah, ketika ada media, maka media ini berada di tengah-tengah antara manusia sebagai individu, kemudian lingkungan, dan masyarakat. Jadi media ini ada di tengah-tengah. Nah, ini yang menjembatani semua ini. Bapak Ibu, memang materi ini bagus sekali. Produksi budaya media, karena ini adalah satu materi yang penting dalam sosiologi komunikasi massa. Ya.
Jadi kalau kita melihat produksi budaya media dalam arti bagaimana siaran-siaran itu, berarti itu adalah bagian-bagian dari produksi budaya media yang besar itu yang saya gambarkan tadi. Kemudian wujud dari produksi budaya media itu bisa berupa nilai-nilai ya, bisa berupa ide-ide, gagasan-gagasan, bisa berupa sikap juga ya, bisa berupa perilaku, atau bisa berupa kebiasaan-kebiasaan baru, atau berupa objek-objek, benda-benda ya, atau yang disebut dengan artefak. Ini akan terus berlanjut ya. Dan saya melihat budaya fisikal, interaksi fisikal, komunikasi berbasis tatap muka fisikal, itu secara lambat laun nanti akan berpindah ke interaksi maya, interaksi digital. Coba Bapak bandingkan, berapa banyak dulu kita pergi ke mall, pergi ke pasar. Sekarang hampir jarang sekali kita pergi ke mall dan kita bisa belanja melalui marketplace, melalui elektronik bisnis ya, atau e-commerce. Tinggal buka aja itu. Ketika kita butuh apapun, tinggal kita buka aplikasi ya. Jadi aplikasi ini sudah menjadi satu kebutuhan ya, menjadi satu kebutuhan. Ini adalah semua produksi budaya media. Dan Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu juga perhatikan ya, cermati bahwa produksi budaya media itu adalah sesuatu yang sengaja dilakukan. Ada sesuatu yang dirancang. Ketika orang masuk ke media, dia melakukan satu tindakan yang secara sadar untuk dilakukan. Misalnya orang membuat konten, orang tidak mungkin membuat konten itu tanpa sadar. Misalnya tadi itu membuat konten itu, Bapak sebut itu ada sinetron yang dihentikan karena ada perselingkuhan apa, yang macam-macam itu istri ketiga. Itu kan dia buat skenario seperti itu. Nah, siapa yang mengizinkan orang-orang ini membuat skenario seperti itu? Ya pasti karena dia punya pemikiran, atau itu adalah satu pesanan, budaya pesanan yang dia tampilkan dalam bentuk acara-acara sinetron. Jadi itu adalah sesuatu yang disengaja. Apa nilai-nilai yang menyebar di dalam budaya baru itu sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Bisa di situ ada pesan-pesan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Bisa juga ada pesan-pesan politik untuk mempengaruhi. Bisa juga pesan-pesan pendidikan, ada pesan-pesan dakwah. Tapi ada juga ini pesan-pesan yang membuat nilai-nilai keagamaan kita makin luntur, yang membuat iman kita, ketakwaan kita semakin menurun. Itu ada juga banyak acara yang menampilkan pesan-pesan supaya kita ini menganggap itu biasa saja. Ya, karena selalu kita lihat di sinetron, kita melihat itu dalam kenyataan biasa itu. Orang berkelahi biasa itu. Orang baku serang biasa itu, ya. Orang melakukan penipuan biasa itu. Kenapa? Karena budaya digital ini sudah masuk ke dalam pikiran manusia, dan di dalam dunia real dia melihat itu sebagai satu kenyataan yang dibawa dari dunia digital. Belum lagi orang yang menciptakan budaya-budaya rekayasa yang disebut dengan simulasi dan simulakrum, di mana orang menciptakan satu tampilan di dunia maya seolah-olah itu nyata. Dan orang membuat tampilan-tampilan di dunia maya melebihi apa yang di dunia nyata. Itu yang disebut dengan simulakrum. Jadi banyak sekali ini memang efek juga ya. Jadi tadi kita bicara proses, kita bicara produksinya, kita bicara bentuknya, kita bicara efeknya ya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana kita mengatasi dampak-dampak negatif budaya media itu, budaya baru, itu saya selalu mengatakan bahwa untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pada dunia maya, itu harus kita perbaiki manusianya pada dunia nyata.
Yaitu itu pendapat saya. Karena kerusakan pada diri, pada nilai-nilai, pada cara berpikir manusia, itulah penyakit itu yang melimpah ke media. Orang tidak akan berbuat kerusakan, tidak akan menipu di dunia maya kalau dalam dunia nyata dia jujur. Jadi media itu adalah perpanjangan tangan, perpanjangan indera manusia yang mencerminkan sikap, pikiran, nilai-nilai nyata manusia. Jadi saya masih tetap menganggap bahwa manusia itu nyata, ya. Dan media itu adalah hasil produksi dari pikiran-pikiran manusia. Kalau pikiran-pikiran manusia rusak, maka otomatis produksi budaya media juga itu rusak. Pasti. Dulu orang menipu pakai kwitansi. Sekarang orang menipu pakai WA. Memang medianya beda, tapi sama-sama menipu. Orang dulu menipu dengan berpura-pura datang ke suatu tempat, begitu masuk di kantor. Sekarang orang menipu pakai aplikasi, ya kan? Orang menipu pakai link-link palsu, ya kan? Itu kan sama-sama esensinya sama-sama menipu. Tapi karena adanya media ini, maka daya jangkau dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kerusakan pikiran manusia itu semakin besar, semakin cepat, dan semakin luas. Ini yang bahaya, Pak. Karena media ini bisa menjangkau sudut-sudut sempit, gelap, jauh di setiap ruang-ruang yang ada di dunia ini. Yang tidak bisa dijangkau oleh tangan-tangan kita, itu bisa kita jangkau melalui jaringan internet, ya, melalui aplikasi-aplikasi digital. Itu semua bisa kita masuki, Pak. Itulah kira-kira solusinya. Kita kembali memperbaiki pikiran kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki ketakwaan kita, ya, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, sehingga kita tidak menjadi sumber kerusakan bagi orang lain, dan kita pun juga terbentengi dari keburukan-keburukan yang datang dari manapun, ya, baik melalui media maupun melalui interaksi-interaksi langsung, ya.